Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Anggaong. Hari ini udah sore, udah mau maghrib nih. Hari ini mau merespon komentar atau mau komentari eh, ada pertanyaan di kolom komentar YouTube saya gitu ya. Jadi kemarin itu saya baca, jadi ibu siapa kalau nggak salah itu namanya. Tapi intinya pertanyaannya begini, eh, dia merasa banyak punya tempat, ada apa namanya? Ada trigona, lebah trigona yang masih di tempat di luar daripada stup ya, sehingga masih belum apa itu, ibu ini mau memindahkan ke stup tapi belum tahu caranya. Oke, sebenarnya yang harus dipahami dulu bahwa jawaban saya begini teman-teman, jawaban kepada ibu ya. Kalau untuk lebah trigona ini ibu, bahwa memang lebah trigona itu salah satu lebah yang memang jenisnya itu tidak bisa menyengat. Terus sebenarnya ibu, ketika bisa saya perlihatkan di sini, ini yang bekas ya bu ya, ini udah nggak ada lagi setupnya gitu, bisa dilihat nggak? Nah, jadi ini sebenarnya waktu pas pindahan dulu, pindahan dari masternya dari bambu atau dari kayu ya, sebenarnya semuanya juga eh, ketika dipindahkan semua koloni itu akan menyesuaikan, beradaptasi bu. Maksudnya beradaptasinya itu ketika misalkan tempatnya ini tidak safety bagi dia ya, bagi si lebahnya itu, seperti halnya gini, ini kan terbuat dari kayu bu ya teman-teman ya, terbuat dari kayu, pasti di sini ada ruang, di sini ada ruang kosong. Ini memungkinkan untuk binatang lain bisa masuk. Nah seperti semut atau apapun lah, mau siapapun, mau jamur atau apa, yang nggak ngerti saya juga ya. Tapi ketika ibu memindahkan sebuah koloni lebah ke tempat kayu seperti ini, pastinya lebahnya juga akan menyesuaikan. Eh, ya memang sih butuh proses ya untuk bisa memindahkannya itu. eh, Beberapa kali kita akan mengetahui respon si lebah itu sendiri, apakah si lebahnya itu akan betah atau tidak, itu memang berkali-kali ya. Kadang-kadang baru dipindahkan juga, kalau misalkan nggak betah lebahnya ya pindah lagi gitu, kosong lagi gitu. Tapi saya rasa ketika misalkan kuncinya, ratunya berada di dalam sini, pasti koloni itu akan bertahan di sini. Makanya kuncinya itu gimana caranya ratunya itu tidak mati, tidak ada masalah, maka koloni itu insya Allah akan bertahan di dalam tempatnya ini gitu. Nah ini contohnya adalah sampel daripada si lebah itu sendiri, dia akan membuat sarangnya sendiri dengan eh, getah itu sendiri ya. Dia akan mempertahankan getahnya di sekeliling ini. Ini adalah getah. Ini akan ditutup plastik, waktu itu ditutup plastik biasanya. Nah di sudut-sudut yang kosong itu akan digetahi oleh, dipasang getah oleh si lebah itu sendiri untuk mengantisipasi dari segala macam yang dia tidak sukai ya, sehingga aman terhadap koloninya gitu. Nah sebaiknya memang yang biasa dilakukan oleh para peternak biasanya bu ya, atau teman-teman, jenis setupnya ini, ketika misalkan menggunakan kayu yang seperti ini, kayu jenis albasia kayaknya. Nah ketika misalkan kayunya itu masih kayu yang baru, biasanya nih para peternak tuh saya lihat itu mereka membakar kayu ini setengah gosong. Nah jadi ini bekas-bekasnya mungkin ya, ada hitam-hitam ini, mungkin dulunya waktu itu pertama-tama itu digosongin dulu, dibakar dulu setengah gosong. Katanya sih tujuannya untuk mengeringkan, sedikit mengeringkan, lalu membunuh kuman-kuman atau segala macam jamur atau apa yang berada di sekeliling kayu ini, sehingga ketika misalkan si lebah itu hinggap di sini, dia mungkin ya secara analisa manusiawinya itu sudah safety atau merasa
aman gitu kan dari segala macam kuman yang mungkin bagi mereka itu tidak disukai ya. Nah, salah satunya gini, mengapa bambu itu adalah tempat favorit daripada lebah trigona. Sebenarnya saya juga masih penasaran gitu kan, apakah bambu itu memang tempat yang paling aman dari segala macam gangguan gitu kan, atau memang aromanya yang sangat disukai oleh si lebah, atau kalau memang mau bikin apa namanya sebuah riset ya, teman-teman bisa tuh misalkan membuat sebuah stop ini jadi beraroma bambu gitu. Mungkin itu daya tariknya daripada si lebah trigonanya juga terhadap eh, tempat yang barunya gitu. Nah, kesimpulannya bahwa jadi ibu atau teman-teman ketika misalkan melihat ada jelas lebah trigona itu lebah trigona ya, ya coba aja pindahkan ke tempat stop yang seperti ini. Kayu-kayu biasa hanya dibuat seperti ini ya, di kayu, di paku ya. Nah, jangan takut kalau dia akan nyengat, tidak akan menyengat sebenarnya, tidak akan menyengat. Yang pasti pindahkan aja total dulu, kesemuaannya pindahkan saja di sini. Nanti mereka akan merekatkan koloni-koloninya atau telur-telurnya sendiri ke dinding-dindingnya ini. Mereka yang akan mengapa tuh mengeratkannya gitu. Nah, begitu teman-teman. Ini adalah salah satu sampel yang sudah ditinggalkan, masih tetap kokoh ya lemnya. Dan ini saya bekas madunya ini masih ada dan masih nempel ini. Propolisnya masih nempel. Nah, ini masih, kalau bisa lihat teman-teman, nanti saya liatin ini. Nah, itu lihat, teman-teman bisa lihat ya. Nah, saya liatin. Nah, saya liatin. Kelihatan nggak? Ini blur ya. Oke. Jadi, nah seginilah ya. Nah, ini kuning ini bukan propolis tapi apa ya namanya sebutannya kalau nggak salah. Ini bisa dimakan teman-teman. Ini ada apa namanya? Saya buka masih ada madunya basah di dalamnya. Dan ini memang sampel yang kena, nggak tahu kenapa ini bisa ditinggalkan oleh lebahnya. Dan saya ingin mencobanya, coba dulu ya. Asam. Enak. Enak. Percis. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Royal jelly, yang kuning royal jelly, lupa namanya. Nah, ini penampakan yang sudah ditinggalkan. Jadi kesimpulannya begitu teman-teman atau ibu, bahwa lakukan aja pemindahannya, jangan takut si lebahnya itu akan kabur atau dia akan menyengat, tidak akan menyengat, dan lebah tidak akan kabur ya, karena kalau bisa cari yang ratunya dulu ya. Kalau bisa cari ratunya, tempel dulu ratunya, pindahin, maka koloni akan mengikut semua gitu. Dan lihat responnya, kalau bisa jangan lupa dikasih lubang ya ketika pemasangan perpindahan ke stopnya, jangan lupa untuk dikasih lubang ini supaya dia bisa keluar. Nah, begitu. Oke, gitu aja hari ini untuk ulasannya, untuk menjawab komentar dari pertanyaan di kolom komentar ya. Untuk selanjutnya saya akan baca komentar yang lain, lalu akan saya coba jawab, dan kita akan share berikutnya dari teman-teman yang lain. Siapa tahu ada share-share informasi yang terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.